Beda pendapat adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai perbedaan pendapat menjadi sebuah permusuhan. Kita tidak akan bisa melawan para kelompok penjajah Ba'alawi kalau kita tidak kompak. Yang pertama dibangun adalah kekompakan, sepakat? Yang kedua, segera bentuk kepengurusan di tingkat daerah, tingkat cabang, dan tingkat ranting. Dengan terbentuknya kepengurusan sampai tingkat ranting, disitulah akan tampak kekuatan kita secara struktur. Kalau kita belum bisa membentuk struktur, maka disitu akan lebih mudah disusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap PWILS. Ini adalah tugas kita. Sepakat? Yang kedua, terus gerakan. Lakukan gerakan moral, sosialisasi kepada masyarakat bahwa Habib itu bukan durian Rasul, terus yang digalakan. Kemudian sampaikan, lakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh dan kiai NU di tempat saudara untuk bergabung bersama PWILS. Dari tempat inilah, di mana tempat ini adalah merupakan saksi sejarah berdirinya PWILS. Saya orang pribumi yang kebetulan juga selaku wakil ketua PWNU Jawa Tengah menghimbau kepada seluruh pengurus NU di semua tingkatan, mulai dari PB, PW, kemudian MWC maupun pengurus daerah istimewa, lembaga dan banom. Sadarlah bagi kita semua, wahai sadarlah para struktur, bahwa kita sekarang sedang menghadapi musuh yang sangat licik dan yang sangat berbahaya bagi bangsa negara Republik Indonesia. Kalau masih ada pengurus yang tentunya diam, tidak peduli terhadap apa yang terjadi saat ini, justru saya bertanya, apakah itu pengurus NU yang paham tentang ke-NU-an? Ingat, 10 perintah kader NU. Ingat, baiat Nahdlatul Ulama, bahwa pengurus NU wajib mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau masih ada yang diam ketika mendengar bahwa ada oknum Habib yang mi'raj 20 kali, 70 kali, kalau masih ada pengurus yang diam ketika mendengar ada Habib yang hafal 7 juta hadis, itu berarti dia bukan orang NU, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu, saudara-saudara. Itulah sambutan dari Ketua PWNU Jawa Tengah, Kiai Mubarok. Beliau juga merangkap sebagai wakil ketua ya, Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah. Luar biasa. Kita sebagai anggota Laskar Sabilillah PWILS ini harus satu komando, harus membulatkan tekad, karena musuh kita ini bukan musuh yang biasa, ini musuh yang luar biasa liciknya begitu. Kami sepakat. Jadi begini saudara-saudaraku, bahwa Habib ini saya yakin tahu bahwa nasabnya itu bermasalah. Tetapi lagi-lagi mereka bikin manuver ya, bikin trik, bikin pembenaran bahwa nasabnya itu sahih. Saya yakin dari dulu bahkan Habib ini paham kalau nasabnya itu bermasalah. Tetapi karena pinternya Habib ini, pinter licik maksudnya, sangat licik, sangat ya kayak belut lah. Ini sehingga sampai detik ini bisa tertolong. Ya buktinya masih ada yang membelanya gitu loh. Masih ada muhibbin yang mau ta'assub, fanatik buta kepadanya. Ini menunjukkan kepiawian, kelicikan Habib. Makanya PWILS itu harus kompak. Setiap ranting harus bikin
organisasi, gabung, harus dibentuk ranting-ranting itu. Kayak NU itu loh. Secara struktural NU itu kan sampai ranting, PBNU, PWNU, nah, PCNU, terus MBCNU, ranting, ada semua. Ini dalam rangka apa? Mengkanter gerakan-gerakan Habib Dobolowi ini. Dan ternyata organisasi PWI LS ini ternyata efektif untuk mengkanter gerakan Habib di Indonesia ini. Banyak saudara-saudara kita yang tersadarkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Mubarok ya kemarin di tanggal 16 Oktober 2024 di dalamnya Gus Abbas Buntet dalam rangka peringatan hari lahirnya PWI LS yang pertama ini kumpul semua dari jajaran pengurus dari Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Timur, kumpul semua di dalamnya Gus Abbas Buntet. Nah, ini pesan dari Kiai Mubarok sebagai ketua PWI LS Jawa Tengah. Beliau juga merangkap sebagai wakil ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah. Ini menarik, kecuali beliau itu PCNU mana itu? Wonogiri, nah, terus ketua PCNU Sesuluraya beliau. Luar biasa, jam terbang beliau itu luar biasa. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Kiai Mubarok ini menarik. Efektivitas pembentukan ranting ya, terus daerah kecamatan ya, ini penting untuk ya mengkanter gerakan mereka. Kalau kita tidak membentuk itu semua, wah, kita mudah digilas, kita tidak ada wadahnya, kita akan dihajar oleh mereka. Karena mereka itu selama ini kalau kita cermati itu mainnya itu main massa, pengerahan massa. Buktinya apa ya? Demo berjilid-jilid itu. Mereka selalu memainkan massa, termasuk ajang sholawatan ini termasuk salah satu strategi mereka untuk memainkan massa yang diberi gelar muhibbin itu. Nah, ini harus kita cermati. Makanya terbentuknya PWI LS ini salah satu dalam rangka mengkanter gerakan-gerakan Habib ini dalam menghegemoni semuanya. Kita harus melawan. Kalau kita diam saja hari ini, maka habis kita. Dan cara melawannya harus pakai strategi. Salah satunya ya harus bikin wadah. Munculnya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini salah satu wadah untuk mengkanter gerakan-gerakan para Habib yang terkenal sangat licik ini. Sebenarnya kalau kita cermati ya, kalau Habib ini itu sama dengan preman-preman itu. Kalau kita cermati, dulu kita mungkin masih ingat siapa yang berani nyenggol Habib. Pokoknya kalau berani nyenggol Habib, ini pasti urusannya panjang. Ya sama dengan menyenggol preman itu, urusannya panjang. Cuma kalau preman itu ya nggak ada agamanya gitu loh. Tapi kalau Habib ini selalu bawa-bawa jubah agama, selalu bawa-bawa kebesaran agama Islam. Nah ini sangat berbahaya ini. Ya mending preman kan. Kalau preman itu resmi, itu tidak bawa embel-embel agama. Tapi kalau Habib selalu bawa-bawa agama. Dan ini tidak baik untuk persatuan dan kesatuan umat. Ini loh yang kita luruskan, kita lawan itu. Kami tidak pernah diajari untuk membenci atau melakukan tindakan persekusi anarkis sebagaimana yang diajarkan Habib. Ya salah satu strategi kami sepakat, satu komando. Kita harus solid, kita harus kompak. Harus bikin setiap ranting itu dibikin. Nanti Habib itu kan kebingungan sendiri.
kebingungan sendiri. Dan ternyata efektif. Jadi itulah pesan-pesan dari Kiai Mubarok sebagai Ketua BWI LS Jawa Tengah. Menarik. Ini seharusnya memotivasi kita semua untuk solid, kompak, satu komando, dan kita bekerja saling bahu-membahu. Kita datangi saudara-saudara kita yang masih terpapar doktrin mereka, kiai kita. Kita terangkan, wow ternyata begini-begini. Insya Allah mereka akan menerimanya. Itulah. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.